saya Salsa dan teman saya Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Penciptaan dan pengembangan produk. Apakah kalian mengetahui apakah itu produk? Menurut Kotler, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian yang digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Pengembangan produk. Pengembangan produk atau biasa disebut dengan merchandising adalah kegiatan pembuat barang dan perantara yang bermaksud melakukan penyesuaian barang yang dibuat atau ditawarkan untuk dijual atau permintaan pembeli. Kegiatan yang termasuk ke dalam pengembangan produk adalah penentuan kualitas, ukuran, bentuk, daya tarik, labeling, atau packaging untuk menyesuaikan selera yang sedang tumbuh. Langkah-langkah untuk menciptakan dan mengembangkan suatu produk: yang pertama, penciptaan ide; yang kedua, penyaringan ide; yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep; yang keempat, pengembangan strategi pemasaran; yang kelima, analisis usaha; yang keenam, pengembangan produk; yang ketujuh, market testing; yang kedelapan, komersialisasi. Kami di sini akan menjelaskan dua artikel internasional tentang penciptaan dan pengembangan produk. Untuk artikel yang pertama, yakni Departemen Manajemen Teknologi, Departemen Sistem dan Teknologi Informasi, Taras Shevchenko National University, Kiev, Volodymyrska, Ukraina 01033. Latar belakang dari artikel ini yaitu beban kerja perusahaan besar secara aktif beralih ke solusi cloud. Menurut perkiraan, 40% hingga 50% dalam 5 tahun ke depan, beban perusahaan terkonsentrasi di layanan cloud. Indikator menunjukkan saat ini yakni 15%. Hal ini pula menunjukkan peningkatan permintaan terhadap cloud dan perubahan paradigma kebijakan perusahaan. Lalu tujuan penelitian dari artikel ini yaitu untuk memperkecil dan mengembangkan model struktur komponen proyek untuk pembuatan sistem informasi terdistribusi menggunakan teknologi cloud dan pendekatan desain yang akan memperhitungkan respon terhadap perubahan dinamis dan turbulensi. Lalu ada ringkasan literatur yang digunakan, yakni implementasi pengembangan solusi terintegrasi untuk berbagai jenis lingkungan cloud dan arah platform kerja lainnya, melibatkan implementasi proyek IT dengan kompleksitas yang tinggi. Lalu ada metode penelitian yang digunakan, yaitu model konseptual yakni kerucut. Ciri dari model ini adalah platform pengembangan BIS dengan fungsi sinergi berdasarkan pengetahuan, nilai, analisis sistem, dan konvergensi. Klaster bidang pengetahuan membentuk kerangka model ini dan menentukan kondisi asumsi dan batasan untuk proyek dengan metodologi manajemen proyek dan kehususan produk yang dihasilkan. Lalu ada temuan penelitian di artikel ini yaitu pembahasan hasil kajian manajemen proyek IT berdasarkan pendekatan proaktif. Lalu ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh artikel ini. Kelebihannya yaitu menunjukkan efisiensi model yang dikembangkan menanggapi dampak perubahan lingkungan turbulen proyek pengembangan sistem informasi terdistribusi. Lalu ada negatifnya dari artikel ini, yaitu hasil yang diperoleh menunjukkan efisiensi model yang mendalam tentang isu-isu respon sebagai arahan. Untuk penelitian lebih lanjut, perlu dicatat bahwa ada kebutuhan untuk menentukan jenis proses yang terlibat dalam menciptakan produk IT yang kompleks. Proses manajemen proyek dengan mempertimbangkan dinamika perubahan yang sedang berlangsung. Lalu manfaat dari artikel ini yaitu atas dasar IT untuk manajemen proyek kurva di plot untuk parameter yang direncanakan di fungsi target. Dengan demikian, angka aktual menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan dalam kisaran 10% hingga 50% dari nilai yang ditentukan bahwa pengaruh faktor lingkungan subteral. Menggunakan alat manajemen proaktif dengan pemodelan berulang menjadi mungkin untuk sesignifikan berulang, mengurangi penyimpangan biaya yang tidak melebihi 10% dari penyimpangan nilai yang direncanakan. Lalu, artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aziza. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang kedua, di mana jurnal yang kedua ini berasal dari Asis Karatore, P. Vigneswara, Lara Farasan, Yoges Kadwivedi tahun 2016 yang membahas tentang konten media sosial dan kreasi bersama produk paradigma baru. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu pendekatan desain dalam pengembangan produk sedang dalam transisi dari desain tradisional top down ke desain yang lebih berpusat pada pengguna, karena pengguna produk lebih sadar, berjejaring, dan ekspresif dalam memasukkan ulasan dan opini pengguna sebagai masukan ke dalam proses desain produk dapat menghasilkan desain yang lebih efektif. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk membuat konsep dan membahas kemungkinan wawasan yang dapat dihasilkan untuk mengembangkan produk dengan menganalisis konten buatan pengguna yang tersedia dari berbagai platform media sosial. Ringkasan literaturnya, saat media sosial menciptakan cara baru untuk berkomunikasi dengan pengguna, bisnis dapat memasukkan pengguna ke dalam proses pengembangan produk untuk meningkatkan dan menyempurnakan produk mereka atau untuk membuat produk generasi selanjutnya. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan penelitian deskriptif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Temuan penelitian ini yang disajikan dalam artikel menunjukkan bahwa pendekatan media sosial menambah nilai dari pendekatan tradisional untuk memperoleh wawasan tentang produk, ketersediaan penggunaan opini dan informasi wawasan untuk perbaikan dalam proses co-creation dan self-control untuk sebagai komponen penting yang masing-masing didasarkan pada keterlibatan pelanggan dan perilaku pelanggan dalam desain dan pengembangan produk. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini, kelebihannya media sosial menciptakan cara baru untuk berkomunikasi dengan pengguna sehingga bisnis dapat memasukkan pengguna ke dalam proses pengembangan produk dengan menggunakan media sosial untuk mengembangkan keputusan yang lebih baik. Kekurangannya, teknik pengembangan media sosial ini masih berkembang dan analisisnya disarankan untuk memeriksa ulang wawancara dengan metode lain.